Oke, kita akan membahas tentang koreksi kesalahan. Jadi kemarin itu kita kan akuntansi kewajiban, yaitu yang terakhir akun yang kita bahas. Kemudian ini kita masuk ke koreksi kesalahan. Jadi kalau misalnya dalam mencatat transaksi itu kan pastilah kita sebagai manusia itu pasti ada kesalahan gitu kan. Makanya kalau misalnya ada kesalahan pasti ada tindakan yang harus dilakukan, yaitu salah satunya mengoreksi gitu. Tapi mengkoreksinya itu bagaimana, itu kita akan bahas lebih lanjut. Jadi koreksi itu sendiri adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas itu menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Jadi menjadi ya memang seharusnya itu seperti apa, itu kan harus dikembalikan lagi gitu kan, agar tidak salah dalam menyajikan, dan itu nanti akan membuat pembaca laporan keuangannya juga nanti akan salah dalam membaca, dan ya akhirnya kalau salah takutnya nanti malah ini apa salah persepsi kayak gitu. Terus kemudian yang dikoreksi kesalahan merupakan penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode atau periode sebelumnya. Jadi, koreksi kesalahan itu merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Ini definisi dari koreksi kesalahan itu. Lah penyebabnya apa? Itu yang pertama karena misalnya keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Jadi harusnya mungkin transaksinya itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu, tapi buktinya nggak terkirim-kirim. Akhirnya kan itu dalam menyampaikan itu juga terlambat gitu kan. Buktinya tidak tidak langsung disampaikan, akhirnya pencatatannya juga akan terlambat gitu. Kemudian kesalahan hitung kayak gitu juga bisa. Terus kesalahan penerapan standar akuntansi, bisa juga kelalaian gitu juga. Atau ya bisa juga kadang kita sudah benar hitungnya, cuma angka yang kita tulis kayak gitu malah berbeda. Misalnya 275 ditulisnya 257 misalnya kayak gitu kan, itu sudah beda kan. Makanya itu harus dikoreksi. Nah, di sini ditinjau dari sifat kegiatannya, kesalahan diklasifikasikan menjadi ini. Jadi menurut sifatnya itu kesalahan dibagi menjadi kesalahan tidak berulang sama kesalahan yang berulang. Nah, untuk kesalahan tidak berulang itu dikelompokkan lagi menjadi yang terjadi pada periode berjalan sama terjadi pada periode sebelumnya. Kalau nanti pada periode berjalan kan lebih mudah karena kita kan belum menyajikan laporan keuangannya kan. Jadi ya bisa langsung dikoreksi gitu aja. Tapi kalau misalnya terjadi di periode sebelumnya, ini dilihat lagi dia pencatatannya itu kesalahannya itu baru diketahui pada saat laporan keuangannya itu sudah diterbitkan apa belum. Nanti kalau belum diterbitkan gimana, kalau sudah diterbitkan gimana, kayak gitu. Nanti ada peraturannya sendiri, aturannya untuk mencatatnya itu gimana gitu. Sama kesalahan berulang. Ini kalau misalnya kesalahan tidak berulang dan terjadi pada periode berjalan, ini lebih mudah karena kan kita belum menyajikan laporan keuangannya gitu, terus periodenya itu belum berakhir, maka bisa langsung dikoreksi. Maka kesalahan jenis ini mau mempengaruhi posisi kas atau tidak, itu melakukan pembetulannya ya ini ya Pak, pada periode berjalan, dan itu bisa dilakukan di berbagai akun, bisa pendapatan belanja, pendapatan LO maupun beban, itu pokoknya masih bisa langsung diperbaiki sesuai dengan yang tadi yang salah itu apa gitu. Nah, di sini contohnya itu pengembalian pendapatan hibah yang diterima tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. Jadi yang tadinya jurnalnya itu kalau kita mendapatkan hibah berarti kasnya yang didebit, kas di kasda ini. Kemudian kreditnya pendapatan hibah dari pemerintah
Terus LO, ini untuk jurnal LO. Kemudian untuk LRA-nya berarti estimasi perubahan pada pendapatan hibah dari pemerintah daerah. Nah tadi itu kan ternyata malah tidak jadi kan pendapatan hibahnya, maka kita perlu membuat jurnal koreksi, dan jurnal koreksinya tinggal dibalik aja, yang tadinya kasnya debit maka di sini kas di kasdanya itu dikredit, kemudian pendapatan hibahnya itu jadi di debit. Kemudian LRA juga tinggal diubah aja, dibalik aja. Dan ini juga berlaku untuk kalau misalnya beban kayak gitu. Bebannya misalnya ternyata salah. Tadinya itu harusnya kita mencatat beban pembelian alat tulis kantor, misalnya beban pembelian belanja pembelian alat tulis kantor, padahal itu kita harusnya mau bayar listrik misalnya kayak gitu, salah pencatat ya berarti jurnal koreksinya tinggal dibalik aja kan, yang misalnya beban alat tulis kantor kayak gitu di debit, berarti jadi di kredit digantikan sama tadi beban listrik kayak gitu. Jadi kalau yang terjadi pada periode yang masih berjalan, itu jurnal koreksinya masih ya tinggal dibalik gitu aja. Tinggal digantikan apa yang memang benar kayak gitu. Kalau misalnya ini kesalahannya karena nggak jadi dapat pendapatan hibah gitu, ya berarti tinggal dibalik gitu aja. Tapi kalau misalnya pendapatan hibah itu sebenarnya bukan pendapatan hibah, tapi pendapatan asli daerah, ya berarti tinggal dibalik aja kan, pendapatan hibahnya jadi di debit, terus yang kreditnya pendapatan asli daerah gitu. Ini untuk yang terjadi pada periode yang masih berjalan. Nah, kalau misalnya kesalahannya itu terjadi pada periode sebelumnya, tapi laporan keuangannya itu belum diterbitkan. Nah, ini cara koreksinya gimana? Jadi kalau misalnya laporan keuangannya belum diterbitkan, maka yang dilakukan adalah pembetulan pada lain-lain LRA. Jadi karena periodenya itu sudah habis, yang dibetulkan nanti ini masuknya di akun pendapatan lain-lain LRA. Yang dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Kalau misalnya ini terjadi koreksinya itu mempengaruhi kas, berarti nanti ada pembetulan pada saldo anggaran lebih gitu juga. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti ditulisnya yang di LO gitu aja kan. Nah, ini misalnya ada pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji. Jadi yang semula misalnya beban pegawai LO ada RK PPKD, kemudian LRA-nya itu belanja pegawai LRA pada estimasi perubahan sal gitu. Tapi ternyata kan tadi ada kesalahan perhitungan, makanya ada pengembalian belanja pegawai. Ada kelebihan gitu, ada kelebihan belanja, maka jurnal koreksinya itu tadi ya kelebihannya, yang tadi kan pegawainya berarti mengembalikan gajinya, itu berarti kasnya masuk di kas di kasda pada pendapatan lain-lain LO. Kemudian untuk yang ini LRA ya, jurnal LRA ini perubahan sal pada pendapatan lain-lain LRA. Jadi kalau yang sebelumnya itu masuknya di RKPPKD, tapi pada saat jurnal koreksi itu kasnya tetap masuknya di kas di kasda, karena tadi kita sudah selesai periodenya, jadi udah terkumpul harusnya kan di PPKD gitu, jadi ya masuknya di kas di kasda ini. Nah, kalau misalnya laporan keuangannya itu sudah terbit gimana? Jadi kalau laporannya itu sudah terbit, kemudian terjadi koreksi kesalahan atau koreksi kesalahannya itu berupa pengeluaran belanja, sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak terulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, maka apabila laporan keuangan tersebut itu sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan akun kas dan akun ekuitas. Ini untuk yang pengeluaran pembelanjaan. Jadi di sini kita menerima kembali
itu tadi belanja yang sebelumnya di periode sebelumnya itu dicatat. Nah, di periode yang setelahnya itu ternyata itu pengeluaran belanja itu, maka nanti dicatatnya itu pada akun ekuitas. Contohnya sama seperti tadi, pembelian belanja pegawai tahun lalu karena kesalahan perhitungan gaji, maka jurnal koreksinya itu tadi debitnya itu kas di kasda pada ekuitas. Beda ya dengan yang kalau misalnya tadi itu ini laporan keuangannya itu belum diterbitkan, itu bisa dimasukkan di pendapatan lain-lain. Tapi kalau laporan keuangannya itu sudah diterbitkan, maka kreditnya itu ekuitas karena sudah pendapatan itu kan nantinya pendapatan itu kan masuknya itu di LO. Kemudian setelah LO itu baru kita bisa membuat laporan perubahan ekuitas. Itu sudah masuk di ekuitas itu pendapatannya, kan pendapatan dikurangi beban kayak gitu kan jadi laba atau rugi gitu kalau di perusahaan. Lah kalau di sini kan berarti nanti masuknya di surplus atau defisit dan akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Maka kita bisa membetulkannya di bagian ekuitasnya ini. Maka kreditnya ekuitas. Kemudian untuk yang LRA-nya itu perubahan pada surplus atau defisit LRA. Jadi yang diubah itu nanti yang berpengaruh adalah di laporan perubahan ekuitasnya. Ini kemudian kalau misalnya sama terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangannya sudah terbit, tapi misalnya penerimaan pendapatan yang tidak berulang, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan. Kalau tadi kan yang terkait sama belanja, kalau ini yang penerimaan pendapatan. Maka nanti yang dilakukan pembetulan juga masih sama, kas sama akun ekuitas gitu. Jadi misalnya di sini pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer dari pemerintah pusat. Ini kan berarti kasnya yang nanti akan berkurang kan. Yang tadinya itu dicatatnya kas di kasda pada dana alokasi umum, LO, LR-nya bansal pada dana alokasi umum. Gitu. Lalu pada saat mengoreksi itu kan tadi bukan nggak jadi tapi kelebihan. Jadi kita uangnya kita keluarkan lagi, maka kasih kredit. Nah, debitnya ini ekuitas. Jadi karena sudah diterbitkan laporan keuangannya, maka yang kita bisa mengoreksinya di bagian ekuitas ini. Kemudian untuk LRA itu sama, surplus atau defisit LRA pada perubahan SAL. Jadi tergantung ini kesalahannya di pendapatan atau belanja. Nah, kemudian kalau misalnya akuntansi kesalahan berulang, jadi ini kesalahannya itu berulang dan sistematik, maka kesalahannya itu disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Maka kesalahan berulang tidak memerlukan melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk pengembalian kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Jadi ini kalau kesalahan berulang itu cara pencatatannya mirip kalau misalkan catatan tidak berulang tapi periodenya sama. Jadi ya udah tinggal kalau misalnya kelebihan ya dikurangin aja gitu. Ini contohnya pengembalian kelebihan bayaran pajak hotel kepada wajib pajak. Maka jurnal yang semulanya kas di kasda pada pajak hotel untuk yang jurnal LO-nya, kemudian LRA-nya perubahan sal pada pajak hotel, LRA. Maka pada saat terjadi koreksi tinggal dibalik aja. Jadinya pajak hotelnya di debit, kreditnya kas di kasda. LRA-nya juga tinggal dibalik, pajak hotel pada perubahan sal. Jadi ini cara koreksinya kalau misalnya memang ya berulang terus dan memang itu berulang karena ya kesalahan alamiah kayak gitu dan dirasa tidak terlalu material gitu, berarti ini dicatatnya, dikoreksinya itu seperti kalau misalnya kita mengoreksi transaksi yang salah catat
pada saat periode yang masih berjalan itu. Jadi lebih mudah gitu. Ini anggapannya jumlahnya juga tidak terlalu material kan. Kemudian ini ada contoh lagi. Contoh transaksi tanggal 20 Mei ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar 5.400.000, transaksinya 19 April. Kemudian yang seharusnya dicatat sebagai belanja ATK sebesar 4.500.000 dengan menggunakan UPGU. Berarti ini SKPD gitu kan. Menggunakan UPGU yang jurnal semulanya itu beban cetak LO pada kas di benda pengeluaran. Kemudian belanja cetak LRA pada perubahan sal. Jurnal koreksinya itu tadi kan ini kesalahannya double ya, kesalahan dalam pencatatan akun sama kesalahan nominalnya ini. Akunnya yang harusnya belanja ATK itu harus berarti belanja ATK malah ini dicatatnya sebagai belanja cetak. Kemudian untuk nominalnya ini ada selisih, harusnya itu 4.500.000 tapi malah dicatatnya sebagai 5.400.000. Maka jurnal koreksinya pertama itu mengubah yang ini akunnya. Jadi yang tadinya belanja cetak diubah jadi belanja ATK. Tinggal dibalik aja kan. Belanja cetak yang tadinya di debit jadi di kredit. Kemudian debitnya digantikan belanja ATK. Kemudian untuk selisihnya itu berarti masuk di kas di bendara pengeluaran sebesar 900 karena tadi selisihnya 900. Untuk LRA-nya juga sama, tinggal dibalik aja yang benar. Oh, ini salah ketik ya. Jadi ini belanja ATK LRA. Kemudian perubahan sal, terus pada belanja cetak LRA ini salah ketik ini, harusnya belanja ATK ya. Jadi gitu, kalau misalnya ada dua jenis kesalahan. Pertama, kesalahan dalam bentuk nominal itu salah perhitungan gitu atau salah mengetik ininya nominalnya, atau bisa juga kesalahan dalam menuliskan ini akunnya ini. Maka di sini ya harus secara langsung aja diubah gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Jelas ya? Oke, kalau misalnya jelas berarti bisa langsung mengerjakan latihan soalnya aja.